Perkenalkan, nama saya Wahyu Sudaromurti, NIM 191130661. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumus apa saja yang digunakan pada program kami. Yang pertama adalah latar belakang. Pada dasarnya, suatu program akan terbentuk jikalau ada permasalahan. Nah, permasalahan kali ini muncul pada akad di suatu masjid ataupun perorangan yang masih menggunakan sistem manual dalam menghitung zakat. Maka dari itu, kami membuat program ini untuk memudahkan mereka-mereka yang masih menggunakan penghitungan manual agar lebih mudah lagi ke depannya. Lalu pada program kami ada beberapa penghitungan, yaitu menghitung zakat fitrah, zakat profesi atau pekerjaan, zakat mal atau harta kekayaan. Kita lanjut ke rumus. Rumus zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan membayar 3,5 liter beras per anggota keluarga. Dan di sini kami membuatkan rata-rata harga beras yaitu 10.000 per liternya. Jadi jumlah anggota keluarga dikali 35.000. Sebagai contoh, anggota keluarga Bapak A ada 5 anggota, termasuk dia dan istrinya, maka 35 dikali 5 orang sama dengan 175.000. Kemudian zakat profesi atau pekerjaan. Zakat profesi diwajibkan untuk dibayar 2,5% per bulannya. Maka rumusnya, total gaji yang didapat per bulan dikali 2,5% atau 2,5 per 100, di mana persen kami jadikan pecahan. Selanjutnya, zakat mal atau harta kekayaan. Zakat mal diwajibkan untuk dibayar 2,5% dari total kekayaan yang kita punya per tahunnya. Jadi rumusnya adalah total kekayaan dikali 2,5 per 100, di mana persen kami jadikan pecahan. Contoh, total kekayaan Bapak A adalah 5 miliar di tahun 2020, maka dia harus menyumbangkan sebesar 5 miliar dikali 2,5 per 100 sama dengan 125 juta per tahunnya. Begitu teman-teman. Saya Azib Idajul Imam, NIM 1911385. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program penghitung zakat step 1 dan step 2. Langsung saja. Di step 1 terdapat 3 menu. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat profesi atau pekerjaan, dan yang ketiga zakat mal atau harta kekayaan. Jadi di sini mudah saja, tinggal kita masukkan angka 1 sampai 3 untuk memilih menu yang ingin kita jalankan. Lanjut ke step 2. Pada langkah selanjutnya, jika kalian memilih menu 1, maka akan muncul penjelasan dari zakat profesi itu sendiri. Dan kita akan disuruh memasukkan berapa jumlah anggota keluarga untuk dihitung berapa zakat yang harus dibayarkan nanti. Dengan rumus, seluruh jumlah anggota keluarga dikalikan 35.000. Karena beras rata-rata adalah 1.000 dan ketentuan bayar beras adalah 3,5 liter. Jadi langsung saja kita kalikan dan kita hitung berapa jumlah keseluruhannya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya pada step 3 ini zakat profesi atau pekerjaan. Jika kalian memilih menu 2, maka akan muncul penjelasan dari zakat profesi itu sendiri. Dan kita akan disuruh memasukkan penghasilan per bulan untuk dihitung berapa zakat yang harus kita bayar nanti, dengan rumus jumlah gaji per bulan dikali 2,5%. Kemudian di step 4, pada langkah selanjutnya, jika kalian memilih menu 3, maka akan muncul penjelasan dari zakat mal atau zakat kekayaan itu sendiri, dan kita akan disuruh memasukkan jumlah total harta kekayaan untuk dihitung berapa zakat yang harus dibayarkan nanti. Nah, dengan rumus jumlah kekayaan per bulan dikali 2,5%. Setelah memasukkan zakat, di sini dapat kita lihat tampilan baru. Apakah Anda ingin mengulang menghitung zakat? Pilihannya ada 2, yaitu 1, iya, yang kedua, tidak. Jika kita pilih 1, maka ke menu utama. Jika 2, maka keluar dari program. Untuk selanjutnya, kita dapat lihat kode program di sini dari kelas program. Untuk penjelasannya kita cuma memakai command tertentu sesuai instruksi OOP.
Di sini kita bisa lihat di baris ke-9 ini digunakan untuk membuat lokal variabel baru dengan nama menu. Untuk ada kelas mulai di situ digunakan untuk header interface. Lalu baris 14 sampai 20 kita bisa lihat di sini digunakan untuk membuat suatu interface header. Step 2. File tampilan.cs kami gunakan untuk membuat suatu interface. Kode pada line 5 sampai 11 digunakan untuk membuat suatu interface yang di dalamnya terdapat header dan disambungkan ke file program.js. File pilih.js digunakan untuk tempat menulis kode yang berisikan rumus-rumus. Line 9 sampai 14 digunakan untuk mendeklarasikan variabel kelas. 17 sampai 20 digunakan untuk interface pada header yang sudah dibuat di kelas tampilan dan program. Line 21 sampai 29 digunakan untuk memberikan tampilan menu pada user dan merekam pilihan user. Line 31 sampai 46 digunakan untuk mengarahkan user sesuai input pada tampilan menu. Contohnya, jika user memilih nomor 1, maka user akan masuk ke dalam rumus 1, yaitu zakat fitrah. Nomor 2, rumus zakat profesi. Nomor 3, rumus zakat ma'al. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifi Aska Suryo Wibowo. NIM saya 19113117. Di sini saya akan menjelaskan program codingan program dari program zakat di kelas pilih. Di kelas pilih itu di line 48 sampai 77 itu masih sama seperti 31 sampai 46. Cuman beda rumus doang sama tujuan dari program tersebut. Nah, di 78 sampai 83 digunakan untuk jika user menginputkan salah, maka akan menghapus semua tampilan di layar. Jadi akan mengulang ke bagian awal menu gitu loh. Nah, di 87 sampai 102 itu digunakan untuk rumus-rumus yang nantinya akan dipanggil di atas. Nanti di atas tuh dipanggil rumus-rumus gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya 104 sampai 118. Nah, itu di situ digunakan untuk mengulang pada suatu fungsi if else di sana, di mana pada akhir akan ditanyakan apakah program itu mau diulang atau enggak. Kalau misalkan dipencet yes, nanti dia bakal ngulang programnya. Nah, kalau misalkan no, nanti dia bakal keluar dari programnya. Itu aja sih.